Pertanyaannya adalah, berapa banyak kita sering mendengar suara Tuhan untuk melakukan segala kehendaknya? Dan berapa sering kita mendengar Dia berbisik dengan lembut di hati nurani kita? Anakku, atau kalau saya pakai nama Yohanes, sedikit nama Panjang. Biasanya kalau Tuhan memanggil nama kita secara personal, hati nurani kita jelas di situ. Ada tugas dan tanggung jawab yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Anakku Joni ini, ya Tuhan, ini aku. Dimulai dari perjanjian lama, Abraham, sampai seluruh tokoh Alkitab yang ada di perjanjian baru, sebelum mereka memulai suatu perkara yang besar di hadapan Tuhan, ada satu panggilan yang mereka dengar dari Tuhan. Kita akan belajar satu lagi seseorang yang ada di sekitar kisah-kisah awal Rasul Paulus sebagai biologi dari sambungan yang minggu lalu tentang Barnabas. Ada satu nama yang akan kita perdalam hari ini. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama dengan suara yang lantang dan keras dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 sampai yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal 9, ya, terima kasih. Ayat yang ke-10 sampai 13, sama-sama kita baca dengan suara yang lantang dan keras. 2, 3. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah mendengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Silakan dulu. Menyambung trilogi dari kisah Paulus sebagai orang besar di perjanjian baru. Sekali lagi saya ingatkan, di balik orang-orang besar pasti ada orang yang lebih besar. Hanya bedanya, orang-orang ini tidak selalu tampil di depan. Seorang Paulus pasti punya masa lalu yang kita baca dalam Kisah pasal 9 ini. Seorang yang sangat jahat, yang sudah saya sampaikan berkali-kali minggu lalu. Sejarahnya kelam, mencari dan mengancam, bahkan memenjarakan, bahkan menganiaya pengakuan Saulus menjadi Rasul Paulus di saat sidang di depan mahkamah agama. Dalam Kisah Rasul 22 dapat Bapak baca, Ibu baca, saudara baca sebuah pembelaan dari seorang Paulus waktu berbicara kepada orang Yahudi. Di situ diulangi lagi kisah ini dari mulut seorang Paulus yang dulunya bernama Saulus. Tentu seorang Saulus untuk berubah menjadi seorang rasul bukan ecek-ecek tiba-tiba hari ini bertobat besok jadi rasul, tidak mungkin. Ada orang-orang yang Tuhan kirim, ada orang-orang yang mungkin namanya tidak sering disebut, ada the man behind the screen, the man behind the Superman, bahkan seorang Superman sekali. Ada orang-orang di belakang Superman, Spiderman,
Batman yang harus memasang kostum dia. Saulus, seorang yang jahat. Kisah itu kita sudah baca dari ayat 1 sampai ayat 9. Di Damsyik ayat 10 boleh ditampilkan lagi. Kita akan lihat satu persatu kisah ini. Kita akan melihat siapakah itu Ananias, salah seorang dari sekian orang yang ada di belakang layar kisah perubahan seorang yang sangat jahat menjadi seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Dari kitab Roma sampai Filemon 13 perjanjian baru. Kalau Ibrani masih dalam perdebatan orang-orang teolog, dianggap sebagai tulisan Paulus, berarti 14 kitab, anggap saja 13 sampai Filemon. Bapak Ibu kalau baca perjanjian baru dari Matius sampai di Wahyu, itu hampir separuh itu tulisan yang diilhamkan Roh Kudus melalui Rasul Paulus. Kita sering lupa Rasul Paulus bukan lahir tiba-tiba langsung jadi rasul. Hari ini lahir, besok hari kedua langsung jadi rasul. Tidak. Ada orang-orang yang Tuhan kirim. Siapakah itu? Hari ini kita belajar yang namanya Ananias, mentor Rasul Paulus di awal pertobatannya. Seorang Paulus, Tuhan kirim 2 mentor, Ananias, mulai buta sampai dia dipenuhi Roh Kudus, dibaptis dan mulai pelayanannya. Kisah 10, Kisah 9 ayat 20, masuk Kisah 9 ayat yang berikutnya, muncul nama Barnabas yang membawa dia ke dalam kumpulan rasul-rasul. Saulus bicara dengan Tuhan. Memang ini menjadi sebuah patokan buat kita mungkin, karena orang-orang besar seperti Abraham, ya Tuhan, siap laksanakan, ini aku, Neni. Hari ini kita belajar satu kalimat lagi. Kita lihat di ayat 10. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Lihat, Tuhan di dalam suatu penglihatan panggil nama Ananias. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Ananias. Dia bilang begini, maaf Tuhan lagi sibuk. Nanti minggu depannya pas ibadah saja. Nanti sore pas jam doa. Tidak. Dalam suatu penglihatan Tuhan memanggil Ananias. Ananias, ini aku Tuhan. New English Translation terjemahan Alkitab di ayat ini berkata, Here I am, Lord. Kalau dikontekskan dengan jawaban Abraham waktu disuruh mengorbankan Ishak, bahasa Ibrani muncul lagi. Siap laksanakan sekarang juga. Tunggu perintah. Firman Tuhan ayat 11. Mari pergilah kau ke jalan yang bernama jalan lurus. Cari di rumah namanya rumah Yudas. Itu ada seseorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ayat 10, 11 ditampilkan. Ia sekarang berdoa. Saya menemukan suatu keunikan. Ayat 12 dikatakan di sini. Dalam suatu penglihatan, ia maksudnya Saulus sebelum jadi Paulus namanya, melihat bahwa seorang yang bernama Ananias ini keren banget ini. Saulus sebelum ditemui Ananias mendapat penglihatan. Dalam penglihatan Saulus, dalam kebutaan dia selama 3 hari 3 malam, dia melihat ada seseorang, saya luar biasa sekali, bahkan ada namanya lagi, Ananias. Mungkin kalau saya orang ini bisa jadi PA sebulan lebih. Bagaimana waktu Saulus lagi berdoa dalam keadaan buta, dalam suatu penglihatan Tuhan berkata, nanti ada orang yang namanya Ananias akan ketemu kamu. Di saat yang sama, Ananias di tempat yang lain, di alamat yang berbeda, sedang berdoa. Ananias, here I am Lord, ini siap melaksanakan perintah, instruksi, kamu pergi ke tempat Yudas. Di situ ada seorang namanya Saulus, dan melaksanakan yang seperti ini. Yang saya uniknya adalah
Biasanya ada tokoh-tokoh di Alkitab yang langsung terjangkau tanpa banyak tanya dan banyak negosiasi. Tapi ayat 13 ada satu kata yang tersirat di sini. Suatu bentuk ketakutan dari seorang murid Tuhan. Ayat 10 dikatakan ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Dia disuruh Tuhan untuk ketemu Saulus di rumah Yudas. Tapi ayat 13 coba kita baca sama-sama. Ayat 13 dari sini. 1, 2, 3. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, maksudnya Saulus, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus di Yerusalem. Ada satu tersirat bahwa Ananias, dia seorang murid Tuhan yang taat dan dekat dengan Tuhan. Saking dekatnya, dia seperti Abraham waktu mendengar Tuhan bilang begini, tidak berapa-lama lagi Sodom dan Gomora akan kucungkil balikan, kulur-lantakan. Karena dia dekat dengan Tuhan. Abraham ngomong begini, kalau orangnya masih 50 boleh dilewatkan, boleh hitung lagi. Oh kurang. Kalau 40 gimana? Boleh. Abraham ditanya sama intonnya di Sodom, masih 40, nggak sampai bro. 30 gimana Tuhan? Nggak apa-apa, saya nggak jadi musnahkan 9 orang. Mengiring Yesus, tapi lebih baik. Aku jadi kecewa mengiring Yesus karena yang kuharapkan Pak Yesus kerjakan menurut waktuku dan caraku. Jujur Bapak Ibu, kenapa kita kecewa sama Tuhan? Cara dan waktu Tuhan untuk menjawab doa kita jauh beda dengan cara dan waktu saya. Benar? Ada seorang buta, bahkan Panglima Naaman. Saya langsung ingat ini. Dia bilang begini, hai, di daerahku sungai lebih bersih hari ini. Ini kenapa saya disuruh melalui 7 kali di sungai yang jorok ini? Gak tahu ya saya, Jenderal Naaman. Baik saya mau dapat dari muda. Memang sungai. Waduh, hari depan rumah saya lebih jernih dari ini. Pulang gitu, ya ada buat ajudan, sopir, pulang. Tapi ajudan yang bilang begini, Pak, kalau Bapak disuruh melakukan yang jauh lebih sulit, supaya Bapak bayar, mau nggak? Mau. Sekarang sulit nggak Bapak menyebuhin diri ke sungai yang jorok? Itu loh, coba. Dengan menurunkan gengsinya, dia buka baju dengan busana, dia cebutkan 7 kali sampai 7 kali. Dia mulai kalah ke skincare dari Prancis, Asia dari Belgia, kosmetika yang miliaran, kulitnya seperti bayi, hanya karena satu ketaatan yang mengalahkan egonya. Amin. Amin. Panglima Naaman, ego seorang pemimpin jenderal Panglima. Dulu programnya Panglima zaman abad pertama, abad sebelum Yesus, itu benar-benar Panglima yang memang ribuan kali mungkin lebih dihormati daripada Panglima zaman sekarang. Tentu egonya tinggi, tapi karena ketaatan yang melampaui keegoannya, melakukan firman Tuhan. Apa yang didapat oleh Naaman? Kesembuhan. Amin. Apa yang didapat oleh Rasul Petrus dan kawan-kawannya? Karena engkau yang menyuruh, aku lemparkan jalan juga. Ketaatan Petrus dan kawan-kawannya memperoleh hasil ikan. Berapa banyak kita ingin disembuhkan? 1. Berapa banyak kita ingin diberkati usaha bisnis? 2. Berapa banyak kita ingin dipulihkan hidup kita? Kalau saya pelajari dari 3 masalah ini, berapa banyak kita ingin kita menjadi alat Tuhan untuk orang lain menjadi tanda petik bagaikan rasul-rasul yang mungkin jangkauannya lebih melampaui dari kita. Saya mungkin hanya sekitar Gajah Mada dan Maritim Kaya. Kalau Tuhan izinkan saya mungkin mementor orang, mungkin tidak sampai selama saya mentor orang, tapi dia dengan perkataan saya
dengan firman yang saya sampaikan, dengan renungan-renungan yang saya kasih lewat WA, dia menjadi orang yang on fire buat Tuhan. Tiba-tiba dia masuk sekolah tidak mungkin, atau dia menyihir, dia bisa menobatkan orang 1000 orang. Saya tidak sampai jadi 100, maka 50 juga tidak tahu. Apakah saya bilang, ih, kok lebih jagoan lu daripada saya? Tuhan, saya udah ikut Tuhan dari bayi loh, dia baru ikut Tuhan 5 bulan yang lalu. Kenapa Tuhan pilih? Kasih. Jangan iri. Galatia 5 ayat yang paling terakhir. Hendaklah kau jangan saling menantang, saling mendengki, dan saling dilakukan. Itu satu perikop berbicara tentang buah-buah Roh Kudus. Tapi kan Ananias tahu sebab kerjaan Rasul Paulus mulai pasal-pasal berikutnya. Ananias dan Barnabas, dua nama ini seperti masuk di belakang layar. Layar tutup, layar Yesus tutup. Dan semua orang Kristen batu cuma melihat Rasul Paulus, Rasul Yohanes, Rasul Petrus, Silas. Kemana Ananias? Aku kembali ke tempat pelayananku yang kecil di kampung di pinggir sungai. Dia kembali menanam gandum, mungkin menanam pohon jagung. Mungkin ada orang datang ke dia berapa tahun kemudian, Om tahu nggak yang Om doakan waktu itu, dari mulai buta sampai dia buka mata, seling, kemudian Om bimbing sebentar, kemudian orang itu yang bekas penjahat Om, dia lalu dipenuhi Roh Kudus dan dia minta dibaptis, kemudian Om bimbing sebentar dan dia mulai pelayanannya di Damsyik. Kemudian mereka bertemu dengan rasul-rasul oleh Om yang lain, Amang Barnabas. Om, kok dia lebih ngetop ya? Biasanya gitu kan, kok Om nggak ngetop sih? Padahal Om orang yang membaptis Paulus. Mungkin kalau Ananias ngomong begini, bagian itu seperti apa yang dikerjakan Tuhan. Bagian Tuhan sebagai tubuh Kristus, silakan. Mungkin jawabannya dengan bijaksana itu. Jangan pernah kita banding-bandingkan. Kenapa Tuhan pakai orang itu? Barusan bertobat tidak lama, tapi Tuhan pakai luar biasa. Sedangkan saya baru bimbing orang itu, tapi orang itu sampai menulis 13 kitab, perjalanan ke Asia kecil, seluruh negara-negara di sekitar Laut Tengah. Reputasi dan nama besar Paulus melambung tinggi melebihi Ananias. Tapi percayalah, bisa saja Rasul Paulus tidak seperti yang kita bayangkan sekarang. Jika tidak ada seseorang yang menjadi penghubung kasih dan pemulihan Tuhan. Poin kedua, jadilah penghubung dari kasih Roh Kudus dan Tuhan Yesus kepada orang-orang sekitar kita, sehingga mereka menikmati kasih dan pemulihan dari Tuhan. Walaupun caranya berbeda, kasih tidak berarti harus selalu ngasih duit, ngasih barang, tidak selalu. Tapi kasih dan doa, nasihat. Bahkan dalam Amsal berkata, teguran yang nyata-nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Amin. Amin. Tapi teguran itu bukan teguran untuk menjatuhkan orang, bukan teguran untuk membinasakan orang itu supaya dia lemah. Tapi teguran itu teguran yang dilengkapi dengan salam membangun. Tania, bilang ya Allah, Tania, sekali-kali nanti pakai rok yang warna hitam, maka di bawah itu supaya lebih kelihatan bagus. Oke? Ya saya tunggu, tapi karena saya kasih saran. Nah itu contoh ya, contoh. Ada kan orang bilang ini ke saya, Pak, kayaknya kerjaan Bapak jelek. Oke? Jeleknya di mana? Bagian apa yang perlu saya perbaiki? Mikir sendiri. Dan ngesal ya. Pak, kayaknya baju Bapak tidak bagus. Oke, bagian baju saya mana yang tidak bagus. Terima kasih buat keluarga jemaat yang memberi berkat tadi ini, saya pakai. Terima kasih. Oh, kancingnya lepas satu. Oh iya, itu kancingnya kok hitam sendiri, padahal yang merah. Kan enak kan? Perbaiki orang, tapi kasih apa? Perbaiki orang, tapi kasih saran, solusi. Enak kan? Pak Haji, mohon maaf, izin rambutnya putih Pak, mungkin Bapak bisa lebih ganteng lagi kalau dicat pakai merek kamu aja Pak. Nah, kan gitu kan? Ada di sini, jualnya di sini, nama mereknya ini, silakan bisa pakai online shop boleh, atau ke pasar ini.
Enak kan? Jadi Pak Panji langsung datang, terima kasih buat tegurannya, saya langsung kerjakan. Wow, minggu depan, wih, memuji Tuhan yang makin dengar, kita misalnya seperti itu Pak ya. Beri nasihat, bukan cuma bilang ih suaramu jelek. Ya, suara saya memang jelek. Ada saran, nanti kebetulan gereja yang saya hadir ada pelatihan suara gratis. Nanti kamu ikut Kisia anak opannya untuk ikut bisa. Kamu dikenal dengan Kisia, suara saya ingin nyanyi, saya bikin pelayanan. Oh ada pengkaderan, betul Pak Sandi, ada pengkaderan. Enak kan? Jadi saya ditegur, tapi saya dapat masukan dan saya langsung perbaikin diri dan saya berkata, Paulus, saya percaya anaknya sudah cuma begini. Kamu jahat, bertobat kamu. Tidak, dia pasti bimbing dengan firman Tuhan. Kita baca ayat terakhir sebelum saya akhiri. Luar biasa sekali. Poin kedua saja, 2 poin saja hari ini. Anaknya sendiri menghubung kasih Tuhan dan pemulihan Saulus menjadi rasul. Kita baca pelan-pelan ayat 17 karena poinnya di situ. Lalu 1, 2, 3 kita baca sama-sama ayat 12 kisah 9. Sama-sama kita baca 2, 3. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ananias apa hasil buah ketaatan Ananias? Lihat. Ia menumpangkan tangannya ke atas. Ini Rasul Paulus yang hebat itu, tersohor, viral, reputasinya melegenda sekali, legend ini. Ini Rasul Paulus ini legend banget. Tapi awalnya Ananias disuruh Tuhan, tumpang tangan di atas kepala Paulus. Waktu itu belum nama Paulus, masih Saulus. Kemudian apa lagi? Katanya Saulus saudara. Stop sampai di sini. Benarkah dia saudaranya Ananias? Benarkah Saulus adalah saudaranya Ananias? Ini suatu pengorbanan besar dari sebuah keegoan Ananias yang tahu sifat jahatnya Saulus. Dia ngomong dengan orang yang barusan jahat terhadap lingkungan orang Kristen, teman-teman dia, dan bahkan mungkin dengan saudara-saudara dia. Dia ngomongnya begini, Saulus, saudara. Suatu bentuk acceptable, rasa diterima dari seorang yang rusak. Tuhan kirim Ananias, Tuhan tak salah pilih. Tuhan pilih orang Ananias sesuai dengan masa dan waktu. Ananias datang ke Saulus. Ya Tuhan, ini aku. Dan Tuhan biarkan Ananias ngomong. Tuhan tidak pernah menyuruh orang sampai mendikte. Kamu harus melangkah 3 langkah ke utara, 10 langkah ke selatan. Habis ini mana? Masak kangkung pakai terasi. Habis itu besok masak stok kaki ayam. Ya Tuhan, masak sisir anak Tuhan. Besok pagi bangun, nanti saya masak sayur asam atau kue goreng. Kue goreng deh, teman-teman. Terus kue gorengnya pakai udang delima atau kulit babi. Tidak begitu nih kali. Tuhan kasih di awal, dia tahu kualitas karakternya. Dan Ananias karakternya adalah Saulus, saudara. Kalau saya jadi Saulus, es batu langsung cair. Aku bukan saudara yang menerima aku dengan segala kejahatan. Dan dia lagi tumpang tangan. Saya percaya seorang Saulus lagi berdoa ini, dan dia matanya masih buta loh baca. Sangat Ananias menumpangkan tangan ke atas Saulus dengan bahasa kasih yang dari Roh Kudus. Saulus, saudara, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan sama-sama kita baca dan Roh Kudus. Jadi kalau saya rasa di sini kalau ada orang Kristen menolak untuk Roh Kudus supaya lebih dipakai Tuhan dalam pelayanan lebih berdampak, berarti kita lebih hebat dari Paulus dan Tuhan Yesus. Mulai hari ini kejar kepenuhan, bukan untuk gagah-gagahan, untuk melayani Tuhan. Amin. Katakan amin. Amin. Kita melengkapi kuasa Roh Kudus untuk melayani Tuhan.
Paulus untuk menjadi rasul dan penginjil yang hebat. Yesus untuk melakukan karya selama 3,5 di muka bumi. Dan orang-orang hebat yang lainnya. Mereka yang hebat itu bukan mereka berkata saya hebat, tidak. Yang ngomong hebat itu kita, karena melihat kehebatan mereka. Mereka sendiri tidak pernah ngomong dari mulutnya, saya rasul hebat Paulus, kenalkan nama saya Tania, saya rasul Paulus yang hebat itu. Tidak. Dia hanya bilang begini, aku hanya seperti hamba yang tak berguna. Lanjut. Dan dia lulus. Ayat 18. Dan seketika itu juga, kalian banget, mujizat terjadi. Dia punya karunia kesembuhan, Ananias. Seolah-olah sudah terbuka dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Siapa yang membaptis Saulus? Ananias. Jelas pada saat kita tahun 2030, siapakah yang membaptis Rasul Paulus? Wah, mana ada? Tak ada situ. Jadi kita ketahuan, jangan baca Alkitab. Rasul 9 ayat 18 bagian terakhir. Ia dibaptis. Siapa yang membaptisnya? Kalau kita bisa baca bahasa Indonesia sedikit aja, baca SD, udah tahu. Ananias. Siapa yang membawa Saulus kepada rasul-rasul waktu itu ditolak? Barnabas. Siapa yang meletakkan tangan kepada Saulus sampai dia dapat melihat lagi ketika 4 hari. Kemudian dia dipenuhi Roh Kudus. Ananias bukan orang sembarangan, tapi dia punya nama, hanya berhenti sampai ayat 17. Kita cari seluruh kisah Rasul, ada muncul Ananias, tapi di pasal 22. Kita lihat sekarang rahasia ini dibuka oleh Rasul Saulus. Kita akan akhiri di ayat ini. Kita sudah akan melihat siapa kesempatan Ananias menurut versi orang lain, bukan karena omongannya sendiri. Kisah Rasul pasal 22 ayat 12, 1, 2, 3. Di situ ada seorang. Kisah Rasul 22 ayat 12, 1, 2, 3. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik. Muncul lagi kata baik. Dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di sini. Ananias dipakai Tuhan di dalam pelayanannya, tapi di luar lingkungan pelayanannya dia punya nama baik, karakter yang baik, keren. Barnabas dikenal orang baik, penuh Roh Kudus, penuh hikmat dan iman. Stefanus orang baik, penuh Roh Kudus, penuh hikmat. Doa saya dan doa kita semua dikenal orang baik. Orang baik artinya berkarakter baik. Dan karakter tidak bisa disembunyikan. Bapak Ibu di sini bisa sandiwara, saya di sini mungkin bisa sandiwara, tapi di luar sana keluar semua aslinya. Dan orang akan ngomong di sini, di kantor, di gini lalu Pak, ya sudah, kita berdoa saja ya. Jangan jadikan ini bahan untuk kunci, didoakan. Karena kita tahu Saulus yang jahat sekalipun Tuhan bisa ubah jadi rasul, apalagi kita belum dan tidak sejahat Paulus. Amin. Bagi Bapak Ibu kita semua dari anak-anak muda, mungkin kita merasa kita punya masa lalu sebelum hari ini kayaknya tidak maksimal, atau mungkin saya hampir 50% sejahat Paulus. Masih ada waktu untuk Tuhan mengerjakan bagian hidup kita, asalkan kita mau taat melampaui ego kita. Yang kedua, kita Tuhan mau pakai untuk pekerjaan Tuhan semakin berkembang. 2 poin ini perenungan kita ketika kita mempelajari tentang Ananias atau Petrus. Sudah terus